Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan paper kami yang berjudul Tenaga Eksogen. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar perut bumi. Tenaga eksogen merupakan tenaga yang dapat merombak dan merubah bentuk bumi atau bentang lahan yang telah ada. Perombakan muka bumi akibat tenaga eksogen dapat disebabkan oleh proses pemikisan, pengendapan, dan pergerakan batuan atau tanah. Proses perombakan atau perubahan muka bumi ini mengerjakannya dilakukan oleh air laut, udara, dan es. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan tenaga eksogen? Yang kedua, apa saja yang proses tenaga eksogen membentuk muka bumi? Tujuan umum tentang pembukaan makalah ini adalah 1. Untuk mengetahui tentang tenaga eksogen. Yang kedua, untuk mengetahui proses tenaga eksogen membentuk muka bumi. Manfaat dari penyusunan makalah ini yaitu kita dapat mengetahui gambaran tentang permukaan bumi, khususnya tenaga eksogen sebagai perbentukan bumi dari luar. Selain itu, karena tenaga eksogen ini bersifat merusak bentuk permukaan bumi, sehingga kita harus mengetahui peristiwa apa saja yang terjadi di bumi itu. Bab 2 pembahasan tenaga eksogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Dinamika dipengaruhi oleh dua tenaga hebat yang saling bersinergi sehingga membentuk atmosfer saat ini. Dua kekuatan besar itu dikelompokkan menjadi tenaga eksogen dan tenaga eksogen adalah kekuatan yang berasal dari dalam bumi seperti vulkanisme, tektonisme, dan gempa bumi. Semua itu sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Sedangkan tenaga eksogen merupakan kebalikan dari tenaga endogen, yaitu tenaga yang berasal dari luar dan mengubah permukaan bumi. Supaya kamu lebih paham, mari kita pelajari bersama. Pengertian tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar yang sifatnya menghancurkan bentuk muka bumi. Sumber tenaga eksogen yaitu unsur cuaca dan iklim, air, serta organisme. Unsur cuaca dan iklim, suhu angin, dan curah hujan akan mempengaruhi proses pelapukan batuan. Adapun air akan mempengaruhi proses erosi dan pengangkutan bahan material sehingga diendapkan di suatu wilayah. Pelapukan reaktif. Pelapukan merupakan salah satu tenaga eksogen. Pelapukan adalah proses penghancuran massa batuan oleh zat penghancur. Pelapukan dibedakan atas 3 jenis, yaitu yang pertama, pelapukan mekanik atau desintegrasi. Adalah proses pelapukan berupa penghancuran bongkah batuan menjadi bagian kecil tanpa mengubah kandungan unsur kimianya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelapukan proses penghancuran batuan ini disertai dengan perubahan struktur kimia. Kemudian dari pelapukan kimiawi adalah proses pelapukan kapur yang terjadi di daerah dekat. Terdapat 4 proses pelapukan kimia, yaitu sebagai berikut. Yang ketiga, pelapukan organik. Pelapukan bantuan hasil pengerjaan hidup seperti tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia. Aktivitas manusia dalam penambangan dan pengolahan lahan. Pertanian juga dapat merusak permukaan tanah. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang erosi. Erosi adalah pengkisan batu. Erosi adalah pengikisan bantuan atau tanah oleh fluida bergerak berupa aliran seperti sungai, angin, gelombang laut, atau gletser. Berdasarkan tenaga pengikisan, erosi dibedakan atas erosi air, erosi gelombang laut bisa disebut dengan abrasi atau erosi marin. Erosi angin bisa disebut dengan deflasi, dan erosi gletser bisa disebut dengan erosi glasial. Erosi air sungai, air yang mengalir dengan cepat dan debit air yang besar serta menyangkut berbagai benda padat akan menimbulkan pengikisan gunung, maka terbentuklah lembah
gerai, dan jurang-jurang dalam. Misalnya Lembah Anai, Grand Canyon, Claridon, Glaray Sianok, dan Jerman Victory. Erosi air laut bisa disebut dengan abrasi. Erosi ini diakibatkan pukulan ombak laut terhadap tebing pantai yang terus-menerus. Kerusakan ini disebut dengan abrasi atau erosi marin. Erosi es bisa disebut dengan gletser. Erosi es terjadi pada tumpukan es yang bergerak perlahan ke bawah dan mengikis lembah-lembah di gunung. Arus es disebut gletser, sehingga erosi yang disebabkan oleh tenaga es disebut esarasi. Sedimentasi pengendapan. Tenaga eksogen yang keempat adalah sedimensi. Sedimensi adalah proses pengendapan massa batuan dan tanah di suatu tempat setelah mengalami erosi, kemudian diangkut oleh aliran fluida. Sedimen umumnya terjadi di genangan banjir bagian bawah kaki bukit, di saluran air pesisir sungai, laut, dan waduk. Pengendapan oleh air sungai. Kumpulan hasil pengendapan air disebut sedimen akuatis. Sedimentasi dapat menyebabkan pendangkalan saluran air irigasi, air danau, kemudian terbentuknya tanah-tanah baru di pinggir sungai dan di delta sungai. Sedimentasi memiliki dua sisi berbeda, bisa menguntungkan dan merugikan. Menguntungkan karena dapat meningkatkan kesuburan tanah di tanah endapan baru. Akan tetapi pada waktu bersamaan juga dapat menurunkan kualitas perairan dan pendangkalan. Dan pengendapan oleh air laut. Bantuan hasil sedimentasi oleh air laut disebut dengan sedimen marin. Pengendapan oleh air laut dikarenakan adanya gelombang bentang alam hasil pengendapan air laut, antara lain Tambolo, Spit, pesisir, dan penghalang pantai. Pesisir merupakan wilayah pengendapan di sepanjang pantai, biasanya terdiri atas material pasir. Komposisi material di pantai dan bentuk materialnya sangat bervariasi tergantung pada kondisi arah angin dan cuaca. Pengendapan oleh angin. Sedimen hasil pengendapan angin tersebut, sedimen erosi proses pengikisan oleh angin disebut deflasi. Angin yang mengangkut butiran pasir dan bahan-bahan lepas lainnya pada suatu waktu kecepatannya akan menurun sehingga daya angkutnya berkurang dan muatnya terendapkan. Bentukan hasil sedimentasi pengendapan oleh angin yaitu gumuk pasir. Dilihat dari bentuknya, gumuk pasir dibedakan menjadi dua, yaitu unggun paus jika memanjang dan gumuk pasir bercari. Jika berbentuk bulat, sabit di Indonesia, bentuk gumuk pasir terdapat di Parak Perintis Yogyakarta. Pengendapan gelester. Gelester adalah kumpulan massa besar es berbutir atau yang bergerak lambat akibat gaya tarik bumi. Hasil pengendapan oleh gelester adalah bentuk lembah. Dari bentukan api menjadi U. Pada musim semi tiba terjadi pengikisan es yang meluncur mengiringi lembah. Jika penggerakan massa saja yang mendadak disebut lamina. Batuan dan tanah hasil erosi akan menurun lereng dan mengendap di lembah. Akibatnya lembah yang awalnya bentuk V menjadi U. Pengaruh tenaga eksogen bagi kehidupan. Perubahan litosfer yang akan dibahas adalah kerusakan muka bumi atau degradasi. Degradasi ini bisa disebut sebagai penurunan kualitas atau perusakan lahan. Degradasi lahan utamanya dipengaruhi oleh erosi dan flooding. Kerusakan tanah dan lingkungan yang utama akibat erosi. Erosi tidak hanya menyebabkan kerusakan tanah pada tempat pengikisan, namun juga kerusakan pada tempat yang diendapkan. Kerusakan yang diakibatkan oleh pengikisan antara lain: 1. Penurunan produktivitas tanah. 2. Kehilangan unsur hara yang diperlakukan tanaman. 3. Kualitas tanaman menurun. 4. Laju infiltrasi dan kemampuan tanah dalam menahan air berkurang. 5. Struktur tanah rusak.
6. Erosi tebing atau longsor yang menyebabkan lahan sempit dan yang terakhir, erosi memindahkan unsur hara, tanaman, dan pestisida ke daerah tujuan endapan. Dampak dari tenaga eksogen, terutama erosi dan masfating, dapat menyebabkan kerusakan muka bumi atau degradasi lahan. Erosi menyebabkan penurunan produktivitas tanah, kehilangan unsur hara, dan penurunan kualitas tanam. Selain itu, erosi juga berdampak pada pendangkalan sungai dan waduk yang dapat menyebabkan bahaya banjir. Oleh karena itu, pemahaman tentang dinamika litosfer dan peran tenaga eksogen sangat penting bagi keberlanjutan lingkungan dan kehidupan manusia. Upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari tenaga eksogen dan menjaga keseimbangan ekosistem bumi. Sebagai guru geografi, mengajarkan pentingnya pelestarian lingkungan kepada generasi muda juga merupakan langkah penting dalam menjaga kelangsungan hidup planet kita. Oke, kesimpulan dari paper kami yaitu dinamika litosfer sangat dipengaruhi oleh dua tenaga hebat, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen berasal dari dalam bumi dan mencakup proses vulkanisme, tektonisme, dan gempa bumi. Sementara itu, tenaga eksogen berasal dari luar bumi dan bertanggung jawab atas penghancuran bentuk muka bumi. Tenaga eksogen terdiri dari pelapukan erosi, masfating, dan sedimentasi. Pelapukan merupakan proses penghancuran massa batuan oleh zat penghancuran dan dibagi menjadi pelapukan mekanik dan kimia. Erosi adalah pengikisan batuan atau tanah oleh fluida bergerak seperti sungai, angin, gelombang laut atau gletser. Masfating adalah proses pemindahan massa batuan dan tanah yang disebabkan oleh gravitasi. Sedimentasi adalah proses pengungkapan massa batuan dan tanah di tempat tertentu setelah mengalami erosi dan diangkat oleh aliran fluida. Demikian penjelasan tentang tenaga eksogen yang mempengaruhi bentuk permukaan bumi. Semoga bisa menambah wawasan karena mendapat dari masing-masing individu bervariasi. Maka penulis berharap saran mengenai pembahasan paper tenaga eksogen demi kesempurnaan pembahasan. Cukup sekian paper geografi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.